Al-Quran merupakan istilah dari bahasa Arab yang memiliki arti bacaan. Al-Quran diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur di kota besar Mekah dan Madinah sejak tahun 610 Masehi sampai wafatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tiba, yaitu pada tahun 632 Masehi. Dikutip dari Detik.com, Al-Quran secara bahasa adalah bacaan atau yang dibaca, sedangkan menurut istilah, pengertian Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril yang dihimpun dalam mushaf yang merupakan mujizat Nabi Muhammad. Salah satu waktu terbaik untuk membaca Al-Quran adalah setelah sholat subuh dan sholat maghrib. Membaca Al-Quran di dua waktu ini memiliki beberapa keutamaan dan kelebihan. Berikut ini adalah beberapa kelebihan membaca Al-Quran setelah sholat subuh dan maghrib. 1. Memberikan pahala dan kebaikan. Sesuai dengan hadis sahih, bahwa membaca satu huruf dalam Al-Quran akan mendatangkan satu kebaikan yang dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Oleh karena itu, alangkah baiknya jika membaca Al-Quran digiatkan dan disiplinkan setiap pada subuh dan pada maghrib untuk selalu membaca Al-Quran. Dengan terus-menerus membaca Al-Quran, kelancaran akan semakin bertambah. Dengan membaca Al-Quran secara lancar, maka akan semakin banyak huruf yang dapat dibaca dan akan semakin banyak pahala yang didapatkan. 2. Ditinggikan derajatnya. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, disebutkan bahwa derajat seseorang diangkat oleh Allah dengan Al-Quran. Hal ini dibuktikan dengan seorang budak bernama Ibnu Abza. Beliau sebelumnya hanyalah seorang budak. Namun karena beliau rajin membaca Al-Quran dan mempelajarinya, akhirnya beliau bisa menjadi pengurus atau syarif dari penduduk Al-Wadi. Umar pun hingga kagum dibuatnya. Umar kemudian mengingat perkataan Nabi bahwa Al-Quran memang dapat meninggikan derajat pembacanya. Tidak hanya dalam kisah terdahulu, hingga zaman sekarang pun, tak jarang orang yang sukses menempati jabatan tinggi, ternyata rahasianya adalah rajin membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran dengan terjemahannya tentu akan lebih-lebih lagi menambah derajatnya. Dengan membaca terjemahannya, maka nilai-nilai kebaikan dapat ditangkap dan diamalkan. Dengan mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari, maka derajat akan meningkat. 3. Mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kehidupan di dunia seringkali penuh dengan masalah. Tidak berhenti di situ, di akhirat juga penuh dengan ancaman. Di mana panas terik padang mahsyar membakar tubuh, sementara orang-orang kafir disiksa. Membaca Al-Quran secara disiplin membantu manusia untuk selamat di dunia dan di akhirat. Dalam Al-Quran terkandung banyak nilai-nilai, ajaran, dan pedoman hidup. Nilai-nilai tersebut ketika dibaca dapat menjadi peringatan untuk selalu berbuat baik dan beramal saleh, sehingga keselamatan dunia sekaligus di akhirat dapat direngkuh. Selain itu, di dalam Al-Quran juga banyak doa-doa tertentu. Doa ini, baik secara sadar maupun tidak sadar, merupakan permohonan terhadap bantuan Allah untuk mendapatkan keselamatan di dunia maupun di akhirat. 4. Memperkuat daya ingat. Riset dari Universitas Al-Azhar mengungkapkan bahwa ketika membaca Al-Quran, kinerja otak akan meningkat. Selain itu, daya ingat juga semakin tajam. Penelitian tersebut menganjurkan untuk rajin membaca Al-Quran untuk meningkatkan daya ingat. Waktu-waktu yang dianjurkan untuk membaca Al-Quran adalah setelah sholat subuh dan maghrib. Dengan rangsangan Al-Quran yang terus-menerus bekerja terhadap otak, maka insya Allah kita akan terhindar dari kepikunan. Hal ini juga yang menyebabkan banyak ulama yang di masa tua tetap mampu menghafal berbagai kitab. Bukti lainnya yaitu ketika sering membaca Al-Quran secara diulang-ulang, maka secara tidak sadar ayat Al-Quran tersebut selalu teringat dalam pikiran. 5. Menyembuhkan penyakit. Manfaat membaca Al-Quran bagi kesehatan adalah mampu menjaga tubuh tetap segar dan terhindar dari penyakit. Sebelumnya, sudah disebutkan bahwa Al-Quran dapat menenteramkan. Artinya, tubuh dalam kondisi rileks dan bebas dari ketegangan dan stres. Dalam kondisi tersebut, aliran darah dapat mengalir normal. Begitu juga sistem saraf yang bekerja normal. Itulah beberapa kelebihan membaca Al-Quran setelah sholat subuh dan maghrib. Semoga kita selalu membaca Al-Quran dimanapun kita berada dan bisa mengamalkan isi yang terkandung dalam Al-Quran. Terima kasih telah menonton video kami, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.